Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya dalam hidup ini. Semoga dengan ungkapan tasyakur kita kepada Allah, kita senantiasa terjaga dari mara bahaya, terjaga dari hal-hal yang akan menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita dikuatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada habibana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita meneladani akhlakul karimahnya beliau, dengan kita senantiasa mahabbah dan kita senandungkan salawat kepadanya. Semoga pada saat yaumul jaza nanti, pada saat al-yawma la dhilla illa dhilluh, kita mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati berwasiat kepada para hadirin semua, marilah senantiasa kita kuatkan, kita kokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan mutiara dan benteng terkuat kita untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita melakukan pengembaraan kehidupan, kita menemui hal-hal yang zahir, hal-hal yang nyata, hal-hal yang syahadah, hal yang nampak. Dengan kemampuan indrawi kita, dengan kemampuan wawasan pengetahuan kita, kita menemukan yang disebutkan tadi. Namun terkadang dengan keterbatasan kemampuan kita sebagai manusia, kita belum mampu ataupun tidak mampu menemukan dan mengetahui hal-hal yang sebaliknya, hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang menjadi rahasia, hal-hal yang al-ghaib, dan hanya orang-orang tertentu sajalah yang Allah bukakan, Allah dohirkan segala yang tersembunyi itu. Kaitannya dalam hal ini, salah seorang ulama yang bernama Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam karyanya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, dengan mengutip apa yang disampaikan sebagai maqalah dari Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu,
bahwa Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Jadi Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama yang disebutkan innallaha khabba'a salasan fi salasin. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, khabbarallahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'an fal'alla ridahu fi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya dalam setiap amal ketaatan makhluknya. Fala tahkiru min ta'ati syai'an, maka kita jangan meremehkan sesuatu pun dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam nilai yang sangat kecil sekalipun. Fala ala ridahu fi, mana mungkin disitulah letak ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, taat kita kepada Allah adalah dalam 2 hal. Yang pertama, taat dalam rangka melaksanakan perintah. Yang kedua, taat dalam rangka meninggalkan larangan. Ketika kita dengan kemampuan kita mampu meninggalkan, mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang bersifat wajib ataupun bersifat sunnah, kita lakukan dengan niat ibadah, niat ikhlas. Kita tidak terpaksa melaksanakannya, lalu kita penuhi syarat dan rukunnya, lalu kita jauhi al-mabtulat, hal-hal yang membatalkannya. Sesungguhnya di situ turun ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita sebagai manusia biasa menganggap bahwa perintah Allah, terutama yang menyangkut ibadah, dianggap sebagai rutinitas, dianggap sebagai pengguguran kewajiban, padahal di dalamnya ada ibrah, di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada berkah. Ibadah sholat yang kita laksanakan banyak sekali hal-hal yang tersembunyi yang harus kita singkap sehingga kita menemukan kelezatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang ta'alluq, hati yang tergetar ketika mendengarkan nama Allah, hati yang bertambah kualitas iman dan takwanya ketika diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, adalah hati yang menemukan kelezatannya beribadah, kelezatannya dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam istilah ulama tasawuf itu disebut dengan dzauq, lezatnya. Kalau kita coba bawa ke keseharian kita, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kita inginkan, lalu kita menemukan kelezatan di sana karena kita larut dalam semangat, larut dalam lezatnya rasa, sehingga kita menemukan inilah makanan yang sejati. Demikian juga ketika kita memaknai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat ia beribadah, semakin menemukan lezat ibadah itu yang kita rasakan. Yang kedua, wa khabba'a suhtahu fi ma'siyati
fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sultahu. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya dalam setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba. Fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an, maka kita janganlah menganggap remeh dari maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun menurut kita itu maksiat kecil sekalipun. Fala'alla sultahu fi, bisa saja pada maksiat yang kecil itu ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kemaksiatan yang dapat menimbulkan murka Allah, tetapi Allah tidak memperlihatkan murkanya kepada hamba yang dirasakan secara langsung oleh pelaku. Kita tidak boleh menganggap enteng atas kemaksiatan itu meskipun kecil, sebab Allah sangat murka atas kemaksiatan itu, tetapi Allah sembunyikan. Karena itu kita dianjurkan memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan bertaubat. Baginda Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh aku bertobat kepadanya setiap hari 100 kali dengan mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang dicontohkan oleh seorang manusia agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencoba merefleksikan diri kita, bagaimana yang digambarkan pada surat Al-Fatih, bahwa komposisi manusia beriman, orang-orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang pahalanya atau amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Sabiqu bil khairati bi'idznillah. Kalau kita merenung, apakah betul amal baik kita lebih besar, lebih banyak daripada amal buruk? Ibadah yang berdimensi ibadah itu sendiri, atau ibadah yang berdimensi amal yang episodial, atau amalan-amalan mujtama lainnya, kita renungkan, kita hitung itu. Tipe yang kedua adalah faminhum muqtasid. Sama banyaknya, sama beratnya antara amal baik dan amal buruk, 50-50, 50%. Kalau yang tadi mendingan. Kalau sempurna tidak mungkin, karena kita bukan orang-orang yang maksud, orang-orang yang terjaga dari dosa. Peluang untuk melakukan perbuatan dosa sangat terbuka di sekitar kita, dalam aktivitas kita. Pintar kitanya kita untuk memilah dan memilih supaya kita tidak terjebak ke dalam hal-hal yang mengarah kepada dosa. 50-50 yang kedua. Yang ketiga digambarkan pada surat Al-Fatih itu adalah dzalimun li nafsi. Catatan amal buruknya atau dosanya lebih besar, lebih banyak daripada catatan amal baik. Secara matematika kita bisa menyimpulkan bahwa yang nanti akan mengarah kepada min ashabil yamin, orang-orang dari golongan kanan, adalah orang-orang yang catatan amal baik yang lebih besar daripada catatan amal buruk. Dari sinkronisasi ini kita jadikan sebagai ibrah, sebagai motivasi di akhir-akhir usia yang Allah amanahkan kepada kita,
Mari kita perbanyak untuk zikir kepada Allah, perbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia hanya sementara, sebentar lagi kita tinggal, dan umur tidak mengenal muda tua. Kalau tidak ada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadikan hati kita ini senantiasa ta'alluq kepada Allah dan simbol-simbol Allah, termasuk masjid. Cintai masjid, cintai Rasulullah, cintai amal kebaikan, cintai sesama dengan muawanah, saling bantu-bantu sesuai dengan kesanggupan kita. Yang terakhir, wa khaba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahkiru min ibadihi ahada fal'alahu waliyullah. Allah sembunyikan para walinya di antara orang-orang yang dekat dengan Allah, sebutkan dengan sebutan aulia, para wali. Jadi Allah sembunyikan para walinya dari pandangan-pandangan manusia pada umumnya, sehingga antara manusia satu tidak mengenal bahwa yang di depannya, di hadapannya adalah seorang wali. Maka janganlah kita bertindak meremehkan siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ia adalah wali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini diperkuat pada surat Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah meninggikan derajat anak cucu Adam, baik yang berada di lautan, di daratan dan lautan, dan di mana saja. Dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang lain. Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Innama yasyallahu min ibadihi ulama. Dalam keseharian kita sering kita dihadapkan kepada permasalahan yang sangat sulit untuk keluar dari problematika itu. Allah hadirkan di antara manusia itu orang-orang yang irsyad, orang-orang yang mursyid, yang mampu memberikan paling tidak nasihat, solusi dari arah yang mungkin tidak kita duga-duga. Tapi pelajaran yang penting bagi kita adalah bagaimana kita membuat sikap untuk saling menghormati antara satu dan yang lain, dan tidak meremehkan antara satu dan yang lain, dalam kerangka kita sama-sama adalah menghormati sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus